Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sampai pada tahap di minggu yang kedua, yaitu cara riset market. Ya, riset market ini di Facebook sama untuk market atau iklan di Facebook sama Google ada sedikit berbeda. Perbedaannya adalah terletak di keywordnya. Jadi kalau Facebook lebih ke interest, sedangkan kalau Google itu di keyword-keywordnya. Nah, ada beberapa tool yang kita bisa pakai. Salah satunya adalah tool yang digunakan oleh Google, yang dimiliki oleh Google sendiri yaitu Keyword Tools. Kemudian di sini ada platform yang ini free sebenarnya. Free itu menggunakan Nail Petal. Saya biasa menggunakan ini dan suka karena ini berbayar ya, tapi ini juga bisa free ya, teman-teman bisa free. Paling nanti dibatasi jumlah pencariannya per hari. Nah, ini keren banget kalau kita pakai sehari. Di sini ada keyword yang kita bisa ekstrak dengan keyword utama yang seperti ini. Kemudian ada search resultnya, kemudian ada volumenya. Ini memang API-nya menggunakan Google, tapi di sini kita ada tambahan ya. Ada CPC-nya ya, kita bisa lihat kalau di market Indonesia ini diabetes itu CPC-nya kurang lebih berapa. Kemudian paid difficulty-nya ini adalah semakin gede, maka semakin banyak orang yang atau komputer yang iklan. Kemudian kalau SEO difficulty itu adalah fitur di mana kita bisa lihat ya apakah jumlah dari pesaing kita di search engine itu banyak apa enggak gitu. Nah, ini di search engine bukan di AdWords-nya. Kalau di sini AdWords by difficulty di AdWords, kemudian SEO difficulty-nya itu di Google Search Engine ya. Nah, matrik-matrik apa yang penting yang perlu kita perhatikan di keyword tool ini? Yang pertama adalah pastinya volume ya, apakah jumlah volumenya itu memadai apa enggak untuk kita iklankan nantinya. Jadi produk yang kita bikin atau yang kita jual itu secara volume itu mencapai apa enggak. Terus kemudian yang kedua dari sisi CPC-nya, CPC-nya itu murah apa enggak sih? Misalkan kayak diabetes ini adalah eh, murah ya, cukup murah ya. Di sini di mana produk diabetes ini sebenarnya produk solusi dan menurutku walaupun mungkin secara volume nggak akan terlalu banyak di Google ya, tapi dengan pencarian di sini yang menurutku juga lumayan oke, lumayan banyak dan CPC-nya murah, ini layak untuk dites dan dilakukan uji coba gitu ya. Ini untuk market Indonesia. Nanti kalau sudah kita jalanin ke market luar negeri, misalkan ke US gitu, itu akan lebih banyak. Nah, sebelum kita dalemi ini, kita simak yuk kalau market US itu kayak apa. Sedikit ngintip-ngintip ya. Nah, gitu. Nanti kita kembali ke local market dulu. Nah, kalau market US ini masihnya lebih banyak ya kayak gini diabetes, diabetes type 2, kemudian CPC-nya juga $2, $3 ya. Nah, ini kalau kita Google aman lah ya, bisa banget pasti kita bisa lakuin dan ini persaingannya cukup dikit ya, nggak terlalu banyak ya. Secara SEO mungkin agak besar ya, masih persaingan tinggi-tinggi, tapi secara persaingan 27 ini nggak banyak apalagi ini ada Better Insipidus. Nah, kayak gini apa namanya bisa kita uh, pakai ya, kita bisa testing gitu. Apalagi yang hijau-hijau kayak di yang 6 diabetes fit, diabetes food, ini kita bisa bikin apa namanya campaign ya dan marketnya market US. Kembali ke market Indonesia dulu ya. Nanti membiasakan ke market Indonesia, kalau udah kita bisa expand to global market, sama aja secara konsep. Nah, ini kita punya keyword, kita bisa lihat keyword difficulty-nya ini. Kalau di search engine itu ini ya, tapi kalau di apa namanya di AdWords itu juga lumayan nggak terlalu banyak sebenarnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kita bisa klik ya. Khusus untuk produk diabetes itu sebulannya sekitar 40-an ribu ya, 30 ribuan, 35 ribuan. Kemudian ini adalah keyword turunan yang tadi kita bisa breakdown. Kemudian ini adalah apa namanya pendukung atau teman kita ya, kompetitor kita yang jalan itu siapa aja. Ini contohnya, inilah obat sakit jantung, diabetes dan diabetes yang belum banyak diketahui. Nah, kita bisa lihat ini apa namanya, dia menang di Facebooknya. Kemudian ada Merdeka, kemudian Sumsel, kemudian bebas diare, blogspot ya ini ya, blogspot sehat itu harus.com. Nah, ini kita coba yuk kita
tengok ya, kita tengok mungkin landing page. Nah, udah dihapus kayaknya nih. Ya, udah dihapus. Kita lihat lagi yang ini coba. Cari. Nah, ini adalah landing page. Nah, sayangnya udah expired domainnya ya. Nah, nanti ini. Ayo kita ini. Ini kita nyari apa namanya ide-ide landing page ya, teman-teman. Nah, ini contoh. Ini artikel aja sih. Kalau ini menurutku artikel nggak ada landing page, bukan landing page. Sama ini juga nggak ada. Kemudian ini advertorial. 5 mahasiswa UGM bikin 40K penderita dapat dari lendir lele. Nah, ini kalau advertorial misalkan ya, kita bisa pasang iklan advertorial ini di Merdeka juga, bikin konten kayak gini. Nanti bawahnya ada call to action di bawahnya ini. Ini adalah strategi pertama. Yang pertama yang kita mesti pastiin, yang pertama adalah SEO difficulty. Kalau kita nanti bikin konten yang harapannya nanti akan iklan, apa namanya, yang harapannya nanti akan ranking di search engine. Yang kedua, kalau kita di AdWords itu paid difficulty-nya. Nah, berapa sih parameter-parameternya? Ya kita lihat ini kayak gini ini mudah ya. Paid difficulty itu artinya hanya sekitar 24%, 24 orang atau advertiser yang jalan ya. 24 orang yang jalan. Kurang lebih ya sekitar 24 advertiser, sedangkan CPC-nya cukup murah. Kalau CPC sekian, konversi sekian, kita bisa hitung enggak gitu. Maksudnya dengan jumlah CPC misalkan 800, nanti per kliknya berapa ya, satu klik atau 1000 klik itu berapa rupiah. Dari 1000 klik itu nanti kita akan dapat konversi atau lead berapa, dari lead berapa itu nanti kita bisa lihat apakah apa namanya cocok enggak, sepadan enggak dengan biaya yang kita keluarkan gitu. Jadi misalkan contohnya 1000 berarti sekitar kali 800 berarti 800.000 ya. Dari 1000 ini akan konversi menjadi lead misalkan 20, kemudian 50% konversinya berarti 10 sales, harganya itu misalkan 200.000 ya, 200.000 berarti salesnya 200 juta, sorry 200.000, 2 juta, sorry, kebiasaan. Terus kemudian 2 juta dikurangi biaya iklannya tadi 800.000, 1,2, tinggal HPP-nya. HPP-nya per biji berapa? Misalkan 30.000 dikalikan 10 berarti 300.000 ya. Berarti sekitar tadi 2 juta dikurangi 839 sekian, berarti 1,1 dikurangi 300, berarti sekitar 800.000 rupiah profitnya kalau angkanya sekian ya. Nah, ini parameter ini atau estimate ini harus kita tulis atau kita buat supaya apa? Supaya nanti kita bisa prediksi, bener nggak CPC-nya sekian, bener nggak konversinya sekian, bener nggak CTR-nya sekian, bener lead-nya sekian, dan bener nggak conversion rate-nya sekian. Kalau bener, maka sebenarnya kita bisa make money, bisa dapat profit sebesar 800.000 itu. Nah, ini kita kembali ke topik riset ya. Topik riset yang pertama kita lihat keyword utamanya tadi, diabetes. Kalau misalkan kita belum nemu yang kita mau cari ya, misalkan kita lebih spesifik, cara mengatasi diabetes atau obat diabetes gitu ya. Sekarang kita ke sini dulu. Nah, ini banyak ya. Walaupun nggak banyak, tapi ini buying keyword ya. Ini contoh, kita ambil contoh aja ya, 1.000 rupiah. Cara mengatasi diabetes mungkin jumlahnya 60 per bulan dan nggak ada apa namanya, tidak ada kompetitornya. Artinya kalau kita punya produk diabetes ya, itu kita nggak ada musuhnya sebenarnya. Luar biasa.
nggak ada musuhnya, bisa kita melenggang ya. Nah, kita cari yang lain. Obat diabetes. Nah, obat diabetes ini nggak ada ya. Mengatasi diabetes. Nah, ini pencariannya nggak banyak, atau bahkan mungkin dikit banget. Ini pencariannya lumayan. Nah, ini ada. Nah, ini ada advertisernya. Oke, ini malah anime ya. Nggak ketemu. Nanti lama-lama kita ketemu kok. Nah, kita bisa sebenarnya masuk ke kita proses engine ya, cara mengatasi diabetes. Ini jadi riset buat sekalian spying ya. Nah, oke ya. Ini jadi kita ketemu ad atau iklan-iklan ya. Cara mengatasi diabetes, ini cara mengatasinya. Cara mengatasi diabetes aman. Nah, ini ketemu landing page-nya. Nah, ini dia. Ya. Ini landing page ya. Nah, ini pengenalan dulu. Jadi orangnya sabar banget ini. Mengedukasi banget ini kontennya. Ada proofnya, ada testimoni, cakep banget testimoni ini, orangnya sabar. Nah, bikin konten atau materinya orangnya serius dan sabar. Ini testimoni. Nah, ini dia. Nah, ini bisa dicet, nanti bisa tahu cara marketingnya kayak apa ya. Ini jadi diabetes ini penjelasannya agak panjang. Kenapa agak panjang? Karena ini produk solusi ya. Jadi teman-teman kalau punya produk solusi ya panjang ini ya. Jadi kita lebih serius dalam membuat landing page, lebih edukasinya kayak gini itu memberikan edukasi ya. Edukasi, oh ini kemudian supaya apa, orang ketika ketika tertarik kepada produk kita ini, mereka benar-benar well educated dulu. Ketika sampai ke landing page ya, sampai ke call to action ya, paling bawah ini testimoni, ini keren banget ini websitenya, lengkap. Nah, ini kalau ini tinggal macus ya. Ini landing page pertama, landing page kedua, ini juga diiklanin. Ini langsung to the point ya, kalau ini langsung to the point, tapi ini juga lumayan oke. Nah, berikutnya kita lihat ya, landing page ini trafficnya seberapa banyak sih? Cukup nggak atau sepadan nggak kita kalau iklankan? Sayangnya kalau dikit itu nggak cocok dan nggak layak ya. Nah, kita lanjutkan dengan due diligence tahap kedua, yaitu dengan menggunakan tool ini. Sampai di video yang berikutnya. Thank you banget.